Ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Ros. Apakah sudah siap di depan layar kaca Anda? Tentu, karena kita sama-sama akan Robi. Ke pojokan dulu yuk, karena kita akan bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, yang pertama ini masih update ya, kalau lagi ramai diperbincangkan itu adalah mengenai Rachel V-nya ya. Karena ini hari ini. Ini adalah jadwal pemanggilannya Rachel V-nya, terus pacar yang namanya Salim itu sama manajernya. Tiga-tiganya hari ini harus datang. Gak tahu deh Tuta. Harusnya jam 1, ini sekarang jam 2 ya. Kita belum dapat update lagi apakah dia sudah datang atau belum ya. Dijadwalkan datang di Polda hari ini bersama pacar dan manajer. Mari kita simak sekarang keterangan dari pihak kepolisian. Kita lihat yang berikut ini. Ada 3. Gitu ya. Karena dia ketahuan mangkir dari karantina sepulangnya dari Amerika. Padahal aturan waktu itu adalah dia harus karantina 8 hari. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, emang kalau nggak karantina terus kenapa? Itu ada ancamannya, karena ini kan masa pandemi. Jadi ya bisa ada ancaman dari undang-undang apa? Udah buka undang-undangnya coba. Undang-undang kekarantinaan ya. Apa sih? Nih, pokoknya undang-undang ya diancam, ada ancaman hukumannya yaitu kurungan maksimal 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta doang. 1 juta apa 100 juta? 100 juta, ini artikel ngambil dari mana? Salah ketutip kayaknya ya. Jadi seperti itu ya. Terus habis gitu apalagi sih? Oh, tapi kita belum tahu apakah dia sudah datang atau belum. Wawancara, jadi ke Amerika itu kan kemarin karena ada suatu event ya, disponsori oleh brand-brand. Terus diwawancara juga kan teman-temannya yang lain, katanya karantina itu bahkan ada budgetnya sebenarnya ya. Dapat budget karantina kok dari brand. Ngirit atau gimana sebenarnya kalau nggak dipakai, atau demi ulang tahun atau dia bilang kata kangen anak-anaknya ya, begitulah ya kurang lebih. Kita lihat ke komentar netizen ya. Ini komentar netizen dari kemarin tuh ramai diperbincangkan karena mereka berharap ya ini juga menjadi contoh karena dia selebgram yang cukup terkenal, namanya aja influencer ya, memberikan influence atau pengaruh kepada follower-followernya. Ini bunyinya gini, Bunda berhak bahagia, tapi Bunda juga berhak diperiksa. Bukan berhak diperiksa ya, diperiksa berhak dan wajib juga ya. Yang berikut, sebagai public figure sudah harusnya bisa memberikan contoh baik mengenai karantina. Jika melanggar dengan kabur dari karantina maka sudah seharusnya dihukum, diberikan sanksi tegas katanya gitu. Lanjut berikutnya, gue tim penasaran sama endingnya bakal gimana. Oh iya, karena ada yang khawatir nggak diapa-apain tapi malah dijadikan duta gitu ya, duta karantina. Padahal nggak karantina gitu ya. Kayak koruptor kan gitu ya, ada wacananya koruptornya mau dijadiin duta korupsi. Gitu deh ya. Ya itu saya mau skip aja. Yang berikutnya, berita yang selanjutnya adalah Jedar hari ini ya posting foto itu dengan latar belakang merah-merah, itu foto persiapan untuk pernikahan kayaknya. Ya ampun. Kan kalau kan aku tanya kemarin sama Jedar, minggu kemarin atau minggu depan? Minggu kemarin udah lewat, tidak ada pernikahan ya. Apakah minggu ini nih, jangan-jangan Sabtu minggu besok ini pernikahannya sama si Vincent ya. Coba kita lihat komentar netizen. Yakin gak di tanggal pas lagi? Yakin gak di tanggal pas lagi itu? Apa sih maksudnya nih? Gak jelas. Oke lanjut berikutnya. Apa sih? Kamu apa sih? Kita coba cek muaknya aja waktu aku wawancara Jedar. Tanya tanggalnya kapan yang berikut ini. Tanggal aku masih rahasia ilahi. Kenapa sih rahasia? Aku jadi penasaran. Pakai endorsan, mengundang endorsan gitu nggak? Oh, endorsan masa lalu ya? Endorsan masa lalu. Enggak dong. Enggak. Masa lalu biarlah masa lalu. Di Jakarta apa di Bali? Kemungkinan Jakarta. Kemungkinan tahun ini atau tahun depan? Ya antara itu 2. Minggu ini apa minggu depan? Minggu ini. Sekarang sih apa ya, pengennya lebih ke sakral, terus lebih ke keluarga. Pokoknya pengennya lebih intim. Nah, kalaupun minggu depan, ya mudah-mudahan lancar kapanpun itu ya. Oke, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya.
Ini kemarin juga rame, ini baru melahirkan. Ini baru melahirkan di bulan Maret ya kan? Bulan April ya? Bulan April apa Maret sih? Maret. Terus ada lagi tiba-tiba ada beritakan katanya dia meninggal dunia gitu. Tapi itu berita hoax ya. Bagaimana tanggapannya terhadap berita yang seperti itu? Benarkah dia akan melaporkan yang menyebarkan berita hoax itu? Kita lihat dulu profilnya Angelica Simpler berikut ini. Sudah bersama dengan Angelica Simpler. Hai, apa kabar Ibu muda? Hai kakak. Coba kita lihat Google Me. Angelica, pertanyaan yang sering dicari netizen. Ini berita seputar meninggal. Coba kita lihat postingannya Angelica ya. Waktu kabar ini dia malah bilang gini, pagi-pagi ada DM ngabarin ini. Masih ada ya orang jahat nggak bertanggung jawab bikin berita. Dia bilang, soklah mampir, kamu kan mengajak orang untuk mampir. Biar banyak yang nonton, biar orang lain itu dapat terus dinikmati gitu ya. Ini berita seperti ini sering banget ya. Siapa aja kena gitu. Jadi ada yang nge-DM kamu. Pagi-pagi baru bangun tiba-tiba buka ada yang DM gitu kan. Terus DM tapi ada kalimatnya nggak? Ada pertanyaan? oh enggak, maksudnya ngelaporin. Oh, ini kamu diberitain ini nih gitu. Kak, ada yang ini, ada yang ngelaporin ini, tapi alhamdulillah ngeliat story kakak masih baik-baik senang-senang aja. aja, baik-baik aja. Aku juga ikut seneng gitu. Ada rencana mau dilaporin nggak nih orang ini? Masih dilihat dulu nih gimana. Sebenarnya sih pengen laporin, cuman kalau sekarang masih lihat dulu gimana. Kemarin sempat komen juga di akunnya, tapi ternyata komentarnya ditutup. Setelah di komen itu. Setelah di komen, komentatornya ditutup, kolom komentarnya. Iya, kolom komentarnya ditutup. Itu apa sih, orang apa sih? Nggak Dan jelas. ternyata banyak juga yang artis-artis Jadi lain itu dia kayaknya YouTube channelnya isinya tentang kabar-kabar hoax orang meninggal. isinya kayak gitu, tapi takutnya malah balik serem banget. Serem. Tapi kamu perasaannya gimana tiba-tiba ada yang memberitakan kayak gitu tuh? Kesel, marah, takut, serem? Pertama ya takut, serem gitu ya, lah, kesel. gitu Kenapa sih kayak gitu? Pasti ya ujung-ujungnya apa sih? Cuma nyari penonton, AdSense. nyari ya nyari uang lah gitu istilahnya. Cuma, Google yang kedua bunyinya adalah, nah ini yang benar nih, melahirkan. oh iya benar. Melahirkan. Kabarnya kamu pada saat hamilnya ngidamnya sampai ngidam odading waktu itu viral gitu ya? Iya, Sampai karena suami lagi kamu ke Bandung. berdua sama suami lagi viral, kan penasaran kayak apa gitu. Akhirnya pagi-pagi berangkatlah ke Bandung itu. Itu serius kamu tuh ngidam atau cuman penasaran doang karena lagi viral? Aku sih sebenarnya sekarang bingung tuh antara masih sampai sekarang nih antara ngidam kepengen atau gimana gitu. Cuman karena waktu itu lagi free aja sama suami sekalian jalan-jalan. sekalian deh. Tapi pas nyampe sana tutup. Ya, jadi nggak dapat. Enggak. terus katanya juga ngidam brutu. Nah, kalau apa sih, ekor ayam? Itu aku benar? tadinya nggak tahu. Hah? Aku taunya brutu tuh kayak ayam diapain gitu loh. Kamu taunya brutu tuh ayam diapain? Bukan bagian dari ayam kan? Bukan. Aku pikir ayam dibumbuin apa, dimasak apa, aku nggak tahu. Jadi pengen aja brutu gitu? Ternyata pas dibeliin nyarinya kan susah tuh, harus beli 1 ekor kan. Ternyata pas udah beli 1 ekor dikasih tahu ini bagian Itu belakang namanya ayam gitu kan. Terus nggak mau. Aku malah nggak mau, yang makan malah suami. Ngidam penasaran ya. Coba kita Penasaran lihat, doang. ini ada videonya, video pada saat Angelica melahirkan berikut ini. Itu ya, anak kandungnya Angel ya, udah umurnya 17 ya, 17 tahun dia baru sekarang. punya. Oh, udah 18 baru punya adik. Berarti suami kamu juga kan tuh terakhir punya anak 17 tahun yang lalu ya. Gimana? Kaget punya bayi lagi. Iya pasti udah lama sih ya, yang pasti udah lama Terus banget. kayak gimana dia? Yang pasti sekarang sih jadi emang bareng-bareng banget, ngikutin banget. Terus, Kamu katanya di awal-awal masih kalau mandiin masih suka takut-takut. pertama masih takut kan, terus untung waktu itu ada mbak yang emang pengalaman, ya. tapi ART sih gitu, tadinya belum pakai babysitter. Terus sampai lihat, aduh ibu itu ngeri banget mandinya kayak gitu, biar saya aja yang mandiin. Ibunya masih baru ya. Masih kan balik-baliknya masih kaku Iya, masih gitu. ya kan, mana bayi kan biasanya masih yang masih Licin baru lahir kan. banget, Ya. ya Bapaknya udah. enggak gimana? Bapaknya itu mandiin. Kalau mandiin enggak. Bapaknya kan lebih Bapaknya- pengalaman harusnya. Bapaknya tuh yang lain ngurusin, cuman yang enggak mandiin sama gantiin pampers. Tapi anaknya kakaknya malah gantiin pampers ya. Terus ini juga ini so sweet banget ya. Titan ini kan anak sambung kamu tapi dekat juga, sering bikin konten TikTok bareng ya. Terus dia posting ini. Dia posting bilang katanya, "Ih lucu ya," katanya. Riu lah
lahirnya pas banget di angka kesukaan kakaknya. Lahirnya jam 7:23. Kakaknya lahir bulan 7 tanggal 2 tahun 2003. Masih mengandung tanggal yang angka-angka yang sama gitu ya. bisa kebetulan Mesra ya. banget ya Titan ini ya sama dia. Iya, karena dia good boy banget sih. Good boy. Terus juga maksudnya sama adenya juga pengen gendong, pengen apa tadi juga kayak pengen belajar gimana sih gantiin pampersnya gitu. Kayak lebih banyak yang membantu kakaknya atau bapaknya? Bapaknya sih tetap. Bapaknya namanya begadang soalnya. Iya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan dari netizen, coba kita baca ya. Yang pertama pertanyaannya adalah Buka. Nih, Kak Angel, kamu pernah dicemburuin gak sih sama ibu kandungnya Titan? Karena kan kalau lihat di sosmed tuh kamu sama Titan tuh deket banget gitu loh. Titan sama ibu kandungnya deket juga? Deket. Mm-mm. Jadi apa sih namanya? Enggak lah, maksudnya cuek dalam arti nggak gimana-gimana kan, yang penting kan udah ngelihat aku, udah kenal aku, udah tahu maksudnya sayang juga sama Titan sama anaknya, jadi nggak pernah ada masalah. nggak ada cemburu ya. Tapi Nggak Titan sebenarnya sedekat apa sih? Katanya tinggalnya juga dekat sebetulnya. Titan sekarang lagi baru dikosin ya. Oh, di kosin di daerah? Tebet, di Tebet. tengah-tengah. Jadi biarkan dia juga lagi mau niti karir juga, gitu, lagi mau mulai syuting-syuting. Jadi kalau kemana-mana biar lebih dekat. Lebih dekat. Tapi hubungan dia sama ibu kandungnya? Baik banget. Baik banget gitu. Iya, maksudnya iya normal gitu Normal. maksudnya. Jadi sering Nggak dilihat ada. di sosial media bareng kamu itu karena Karena emang ibunya nggak mau. ibunya bukan anak TikTok, kalau Bukan. yang ini anak TikTok. Gitu ya kurang lebih ya. Tapi sebelum-sebelumnya juga tinggalnya sama kamu kan? Iya. Tinggalnya. Cuman ya hubungannya baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kak Angel, Titan udah curhat cerita soal cewek belum gitu. Terus kalau curhat biasanya soal apa? Kalau soal cewek sebenarnya udah, cuman kan sama ayahnya sebenarnya dia belum boleh pacaran. Kenapa? Takut ngikutin jejak ayahnya. Udah pokoknya karir dulu, urusin pacar-pacaran nanti. Biarin aja, namanya anak umur segitu, yang penting kan ya bukan yang Yang harus penting dibawa terbuka serius, lah, yang penting iya. terbuka. Terus juga udah cerita sih banyak sih, bukan cuma soal Ceweknya banyak atau ceritanya banyak? enggak, ceritanya. Bukan cuma soal cewek, tapi yang lain juga gitu. Jadi dia mau meniti karir, mau main sinetron? Iya, Oh gitu? rencananya. Rencananya? Udah beberapa kali sih. Oh iya, Iya. ini gara-gara ibu sambungnya gitu, gara-gara kamu ya? Oh gitu, tapi sambil sekolah juga masih? Udah baru lulus, tapi kayaknya mau nyobain entertain dulu. Oh, nyobain entertain dulu ya, mau cari uang sendiri dulu. Yang berikut kita lihat pertanyaannya selanjutnya. Kak Angel, kamu itu sebenarnya mau nggak sih dipanggil Bunda? Karena kan panggilan Bunda awalnya karena Titan yang terbiasa manggil ibu sambungnya dengan sebutan Bunda. Kamu sendiri kalau boleh milih maunya dipanggil siapa? Ini beda nih antara Titan sama anakku yang sekarang. Iya, Riu Kalau ya, Riu ya. Riu bisa Nara. Kamu manggilnya siapa sih sebenarnya itu? Awalnya pengennya namanya Ryuzi kan, pengen manggil Ryu. Cuman awalnya Titan nyeletuk, kayaknya Nara aja deh gitu, kayak nama jagoan katanya gitu. oke. Ya udah akhirnya Nara juga spellingnya lebih gampang kan. Nara lah kalau begitu ya. Nara manggil apa? Apa tadi? Kalau Nara manggilnya Mami. Manggilnya Mami. Padahal dia belum bisa ngomong ya. Belum. Berarti itu keinginan ibu ya. Kalau Bunda sebenarnya terserah, Titan mau manggil apa terserah gitu. terserah. Nyamannya Titan aja. Jadi kalau kamu maunya sih tadinya Mami ya. Baik, aduh. Angel nanti Angel masih ditahan di sini ya, karena kita mau nanti ada tamu kita yang dia seorang fisioterapis gitu ya, kan kamu baru melahirkan pasti banyak Banget. tempat-tempat yang Seleo. encok gitu. Nanti kita cek dulu. Tapi sebelumnya kita mau ke bintang tamu yang berikut ini. Bambi Pagau ya, ini adalah seorang anak berusia 27 tahun yang baru saja dia bercerita dia baru bertemu ayah kandungnya, seorang aktor senior Pit Pagau di usia 27 tahun. Tapi belum diceritakan waktu awal bertemu setelah 27 tahun untuk pertama kalinya dia ketemu bapaknya itu seperti apa sih gitu, dan kenapa baru di usia 27 ini akhirnya dia betul-betul serius ingin mencari ayahnya. Kita lihat profilnya berikut ini. Mil Bambi Pagau, ini kemarin juga lagi ramai karena kamu baru cerita bahwa kamu tuh sebenarnya anaknya aktor senior Pit Pagau. Betul, Baru ketemu di usia 27 tahun. 27 tahun. Sehari-hari kamu kerjanya apa sih? Betul, jadi Sehari-hari, ojek kalau online? ojol sih sebetulnya pada saat basic tuh travel sebetulnya. Oh, basicnya Iya. travel. Jadi pada saat pandemi awal masuk, itu kan kita Travel benar-benar crash bingung, banget ya. kan? Down banget ya, akhirnya kita mikir rotasi apa yang masih bisa ini. Pokoknya cari kerja apa aja lah. Cari kerja apa aja, apalagi seorang kepala rumah tangga.
Oke. Nah, seperti itu. Udah menikah soalnya. Sekarang baru nikahnya pengantin baru. Baru. Dan pada saat Baby bercerita, akhirnya Pit Pagau pun mengklarifikasi, memang betul ini anaknya. Seperti apa? Kita lihat jawabannya berikut ini. Jadi Baby, sebetulnya kamu udah dikasih tahu sama nenek kamu bahwa intilah ayah kamu sebenarnya. Betul. Itu kelas 5 SD, Mbak. Oh, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Sebelumnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang memberitahu. Dan kamu baru yakin kalau ini benar adalah pada saat SMP. Iya. Pada saat SMP. Rasa penasaran ya. Bertambahnya umur, rasa penasaran kita pasti semakin besar ya pada saat itu ya. Akhirnya mencoba untuk mencari tahu benar atau tidaknya. Mulailah SMP itu saya mencari. Nyarinya mencari kemana? jalan. Ya, itu dia. Paling saya masuk ke satu circle. Circle apa sih yang bisa membantu saya untuk ketemu. Ya nggak luput pun main di live streaming ataupun apapun. Karena tidak luput teman-teman dari manajemen pun pasti kan banyak yang main ke sana. Tapi akhirnya kamu baru ketemu linknya itu di usia 27. Betul. Di 27 tahun. 27 tahun. Atau sebenarnya karena kamu mau nikah jadi kamu Enggak. lebih serius gitu untuk mencari kontak biar bisa menghubungi ayah kandung kamu? Sebetulnya sih mungkin rezeki ya. Jalan baru dibuka itu ketika pas mau menikah. Oke. Iya. Dan ini kan pertama kali ketemu di rumah sakit. Betul. Gitu ya. Waktu itu kamu kirim WhatsApp. Iya. Dan dibalas. Betul. Dan beliau waktu itu lagi sakit kan? Beliau itu sedang proses pemulihan pasca operasi jantung. Seperti apa pertemuan kamu pertama kali? Kayak apa tuh? Pertemuannya pada saat itu ya pertama ya. Kayak gimana? Iya, kayak gimana tuh? Canggung pasti ada karena Canggung, 27 tahun ya kan. Terus? 27 tahun ya habis itu karena saya pakai masker, papa bilang coba copot maskernya. Oke. Saya mau lihat wajah anak saya, masa harus dengan pakai masker. Ya pada saat itu saya buka, nggak mungkin juga pada saat itu saya berbicara secara intens. Karena? Jadi pada saat itu ya kita ngobrol tidak intens, kita bercanda, saya menghibur papa, kita ketawa di rumah makan tersebut kemarin. Ngomong apa? Beliau tanya Banyak apa? sih. Atau kamu tanya apa? Papa membuka, sudah besar ya. Iya sudah besar gitu. Mungkin kemarin dititipkan gitu. Pas ketemu ya kita sudah seperti ini gitu. Ya tak luput pun ketika obrolan sudah kosong, beliau meminta maaf. Saya minta maaf, kata papa. Saya cuma bisa bilang, sudah, saya maafkan, tapi sudah tidak perlu kita bahas. Kamu katanya yang kamu inginkan juga adalah ingin memeluk ayah kandung Ya, kamu. itu terjadi pada saat papa minta tolong sama waitress restoran, tolong fotoin saya dengan anak saya. Beliau sendiri sounding. Rasa haru itu timbul. Sempat ada rasa takut, apakah akan ada pengelakan atau apa. Tapi saya bersyukur, ternyata tidak ada. Kalian pelukan? Iya, dengan gentle beliau ya mengakui. Nah, sesudah itu di pertemuan di bulan Maret, habis itu ada pertemuan lagi 2 kali dan kamu menikah di bulan April. Ya, Lalu betul. kamu akhirnya bercerita ke media. Apa yang membuat kamu akhirnya menceritakan kisah ini ke media? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, Tunjukkan bakat. Mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.